Nah, tadi kalau untuk apa itu metabolit primer dan sekunder sudah sangat jelas ya presentasikan oleh kelompok satu gitu ya, perbedaannya apa itu sudah sangat jelas. Tetapi di sini saya ingin menegaskan bahwasanya yang disebutkan seperti terpenoid, alkaloid, fenolik, poliketida itu adalah kelompok senyawa. Ya, bisa digarisbawahi ini adalah kelompok senyawa, bukan nama senyawa ya. Oke ya. Jadi kalau misalkan ditanya apa namanya? Di tomat itu terdapat senyawa apa gitu ya. Misalkan, oh terdapat senyawa alkaloid, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah kelompok senyawanya. Iya, nama senyawa alkaloidnya apa gitu kan ya. Nama senyawanya itu yang tadi disebutkan. Ini contoh nama senyawa ya. Nah, ini nama senyawa contohnya. Likopen. Nah, likopen ini dia adalah nama senyawa yang terdapat pada tomat. Dan likopen itu termasuk ke kelompok senyawa terpenoid. Itu ya. Paham ya? Jadi jangan dikira bahwasanya alkaloid, terpenoid, kemudian fenolik itu adalah nama senyawa, bukan. Itu adalah kelompok senyawa, gitu ya. Kemudian misalkan ada beta karoten tadi ya. Nah, beta karoten itu nama senyawa, bukan kelompok lagi. Jadi beta karoten itu adalah nama senyawa yang terdapat di mana? Di wortel, di tomat, di jeruk gitu ya, di tanaman jeruk gitu kan. Yang dimana beta karoten itu termasuk kelompoknya terpenoid gitu ya. Nah, ini saya luruskan karena tadi saya mengamati ya contoh senyawa alkaloid itu kelompok satu malah menyebutkannya itu adalah nama tanamannya gitu, bukan nama tanaman tapi adalah nama senyawanya itu apa. Nah, ini contoh alkaloid ya. Alkaloid itu terdapat apa? Terdapat ada konin, ya, stricin, tomatin, gitu kan. Nah, ini adalah contoh nama senyawa yang termasuk golongan alkaloid, gitu ya. Suara saya terdengar jelas kan ya? Jelas, Bu. Mohon maaf karena di belakang rumah saya itu musola, jadi sekarang kan sedang sholat isya ya. Jadinya mungkin ada background jamaah sholat isya gitu. Nah, termasuk yang fenolik gitu ya. Di fenolik. Nah, ini fenolik, nama senyawa fenolik katekol, fluorogluckinol, salicylic acid, ya, eugenol. Ini adalah nama senyawa yang termasuk pada golongan atau kelompok fenolik gitu ya. Oke. Nah, ini juga ini contoh-contohnya. Nah, senyawa ini ada di tanaman apa? Hidrokuinon itu ada di tanaman apa? Ya. Jadi jelas. Jadi bukan alkaloid, contoh senyawa alkaloid itu contohnya tomat gitu. Bukan seperti itu. Tapi nama senyawanya apa? Begitu ya. Nanti coba kelompok satu nanti diperbaiki ya. PPT yang contoh-contoh senyawanya ya. Selain itu insya Allah sudah benar. Jadi mungkin saya tadi waktu koreksi PPT-nya agak ke skip gitu ya contoh nama senyawanya. Karena yang disebutkan kecuali poliketida. Kecuali yang contoh nama senyawa poliketida itu sudah benar. Yang alkaloid, yang fenolik, kemudian yang terpenoid itu masih misinformation gitu ya. Jadi nanti takutnya kalau teman-teman pakai rujukan PPT-nya kelompok satu salah gitu ya. Jadi nanti tolong diperbaiki contoh senyawa yang alkaloid dan apa tadi fenolik gitu ya. Oke, nah ini tadi ya. Kemudian saya ingin meng-highlight ya dari merangkum ya dari yang disampaikan oleh siapa namanya kelompok satu ya.
perbedaannya apa, Bu? Bagaimana kita bisa membedakan dia itu langsung tahu ini terpenoid, ini alkaloid, ini apa namanya eh, fenolik, itu bagaimana caranya? Ya, pertama pastinya kan ketika kalian itu mengidentifikasi suatu senyawa, biasanya itu adalah hasil dari GCMS. Hasil dari GCMS. Mungkin ada beberapa nanti yang penelitiannya kalian itu menggunakan GCMS gitu ya. Nah, hasil yang didapatkan dari GCMS, benar, saya mau kasih contohnya terlebih dahulu ya. Nah, ini contohnya, ini saya menemukan suatu artikel. Ya, artikel bahwasanya ini adalah tentang phytochemical dan analisis GCMS dari ekstrak metanol daun lai Duriocutegensis yang ada di Kalimantan, endemik ya, tanaman endemik yang ada di Kalimantan. Nah, ini lai ini mungkin buahnya sejenis durian ya, karena genusnya sama-sama durio gitu ya. Nah, ini ya, kalau kita lihat di bagian hasilnya, itu kan, ini ada GCMS. Nah, ini phytochemical screeningnya yang diberikan contoh pada kelompok satu tadi di PowerPoint terakhir, slide terakhir, itu phytochemical screening. Daun apa ya tadi ya? Ekstrak daun apa tadi ya yang dijadikan contoh ya? Ekstrak bunga pepaya, Bu. Oh, oke. Ekstrak bunga pepaya, Griselda. Oke, terima kasih. Jadi di ekstrak bunga pepaya tadi ada nggak kandungan alkaloidnya, ada nggak kandungan fenoliknya gitu ya. Nah, pada artikel yang dicontohkan tadi itu seperti itu. Nah, yang ini lebih lengkap lagi. Ya, dia tidak hanya mencari tahu kelompok senyawa besarnya. Di sini kan ada alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, triterpenoid, ya. Kemudian ada kumarin, karotenoid, itu dia cek, dia screening gitu ya. Nah, kemudian dia tidak hanya sampai di situ saja. Karena dia kan hanya mengetahui kelompoknya saja. Ada nggak sih kelompok senyawa alkaloid di daun lai ini tadi, gitu kan? Terus kemudian dia melanjutkan analisisnya dengan GCMS. Nah, hasil GCMS itu yang kalian dapatkan akan ada dua. Ada kromatogram seperti ini, ya. Ada tabel, ya. Nah, ada tabel. Jadi yang kalian dapatkan ini adalah nama senyawa. Nih, mequinol, kemudian benzaldehid, 4 metil, fenol 2 bla 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 gitu ya, eugenol, itu kan, bla bla bla, sampai ternyata terdeteksi ada 46 senyawa dari GCMS itu. Nah, di sini ada tulisannya retention time. Retention time itu adalah detik keberapa senyawa itu bisa terdeteksi pada alat GCMS. Ya. Kemudian dari persentase konten itu adalah kandungan. Berapa persen kandungannya? Di sini kalau kita lihat, ini ada yang 11%, kemudian ada yang 16%, gitu kan. Berarti yang terbanyak adalah 16%. Apa senyawa 16% ini? Nah, palmitaldehid. Ya. Nah, tapi kan kita tidak tahu palmitaldehid itu masuk kelompok senyawa apa, gitu kan. Kalau mungkin yang tahu adalah tadi ya, eugenol. Eugenol tadi masuk senyawa apa? Tahu nggak? Tadi eugenol masuk kelompok alkaloid, terpenoid, apa fenolik? Jadi saya sebutkan ada eugenol tadi ya. Apa? Tahu nggak apa eugenol? Masuk senyawa ke tadi yang mana ini? Saya bukakan nih, tadi ada eugenol. Ini saya squiterpen, sorry.
alkaloid, itu contohnya ini. Nah, ini ya, eugenol masuk ke fenolik. Gitu kan. Nah, tapi kan eugenol sudah ketemu, maksudnya senyawa fenolik. Nah, kita kan harus mengidentifikasi satu-satu ya. Dia termasuk kelompok senyawa apa gitu ya. Karena ini adalah nama senyawa kimianya gitu ya. Nah, palmitaldehid itu masuk senyawa apa gitu ya. Maka kita harus tahu strukturnya itu bagaimana. Ya, strukturnya itu bagaimana. Jadi caranya mencari tahu itu adalah kalian bisa buka di eh, buka yang namanya situsnya adalah PubChem. Nah, ini ya, PubChem, bukan PubMed ya, tapi PubChem. Nah, ini PubChem. Kalian klik aja PubChem, kemudian dikopikan namanya senyawanya tadi apa yang kita tidak tahu gitu ya. Untuk mengetahui strukturnya itu bagaimana. Nah, kita kopas di sini. Nah, ada kan di bagian paling atas ini yang di highlight warna kuning itu langsung ada. Ya. Nah, kalian lihat di sini. Ini ada C, ada H, ada O. Gitu kan? Ya kan? Nah, kalau kita perbesar ini tiga struktur senyawanya. Kira-kira yang sudah disampaikan oleh presenter tadi dari 3 senyawa dulu ya, 3 kelompok senyawa besar. Palmitaldehid itu masuknya ke alkaloid, ke terpenoid atau fenolik. Ada yang tahu nggak kalau dari gambaran senyawanya ini? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab. Dari struktur senyawa ini, dia masuknya ke alkaloid, fenolik, atau terpenoid. Tita mungkin tahu? Atau Griselda? Ini presenter. Oke, kalau masih bingung, berarti kalian belum mendapatkan highlight yang disampaikan oleh presenter tadi ya. Oke, jadi saya stop share dulu. Nah, perbedaannya apa dari itu sebenarnya ya 3 kelompok besar itu? Bentar. Oke, kalian bisa lihat dari struktur atau bentuk senyawanya ya, bentuk struktur kimianya, bukan bentuk senyawa, bentuk struktur kimianya. Oke, sebentar. Pertama adalah terpenoid, karena di PPT saya ini yang pertama adalah terpenoid. Terpenoid itu adalah proses kondensasi dari unit terkecil yaitu isopren. Jadi dia minimal memiliki 5 atom karbon. Struktur isopren itu seperti ini bentuknya. Jadi ketika ada senyawa yang bentuknya seperti ini, ya, baik itu senyawanya itu sangat kompleks, itu dia masuknya ke senyawa terpenoid. Ya, tahu dulu aja. Nggak usah langsung tahu anggota terpenoid itu bagaimana. Jadi kita tahu dulu aja terpenoid itu yang punya struktur isopren seperti ini. Ya. Kemudian ini screen share saya terlihat jelas kan ya PPT-nya ya? Enggak Ibu, jelas Ibu. Jelas Ibu. Nah, kemudian ya. Jadi meskipun dia punya cincin, ini contohnya, meskipun dia punya cincin, dia tetap punya struktur isopren. Ini kan ya. Ini struktur isopren, ini struktur isopren, ini struktur isopren, gitu ya. Nah, sesquiterpen juga, ini ada struktur isoprennya, gitu ya. Ada 1, ada 2, gitu kan. Nah, sampai struktur yang sangat panjang pun, sangat kompleks seperti ini, dia punya struktur isopren, ya kan.
Nih, jadi kalau dibalik seperti ini, isopren itu sebenarnya bentuknya seperti ini ya. Tuh, nah ini contoh likopen. Nah, ini kan struktur isopren. Isopren, isopren, isopren gitu ya. Oke, itu terpenoid. Ya, jadi ketika kalian melihat strukturnya, dia punya bentuk yang seperti ini. Oke, itu terpenoid. Kemudian, ini beta karoten masih terpenoid ya. Ini kalau kalian lihat strukturnya seperti ini. Biasanya terpenoid itu memang strukturnya itu rantai yang panjang. Biasanya seperti itu. Nah, kalau alkaloid, ya, dia termasuk alkaloid jika dia mengandung unsur N. Pokoknya dia ada N-nya, dia masuk ke alkaloid. Nih, seperti yang kalian lihat contohnya ini adalah kafein, ya. Ini ada unsur N-nya. Satu saja unsur N dia masuk ke alkaloid. Ya. Nah, ini contohnya. Konin ada N-nya, ya kan? Strychnine ada N-nya. Tomatin ini ada N-nya. Jadi satu saja struktur N yang ada di struktur kimia senyawa tersebut dia masuknya ke alkaloid. Jadi gampang ya membedakannya kalau alkaloid ya. Oke. Nah, ini alkaloid ya. Jadi ada struktur N-nya. Kemudian yang ketiga adalah fenolik. Ya. Fenolik itu adalah senyawa yang paling gampang diketahui karena dia memiliki cincin aromatik satu atau lebih. Pokoknya dia ada struktur cincinnya dan punya gugus hidroksil. Gugus hidroksil itu OH ya. Nah, ini berawal dari kata fenol ya. Jadi dia punya struktur yang seperti ini. Ya. Nah, ini adalah fenolik. Nih, contohnya fenolik. Nah, katekol, ya kan ada cincinnya. Nah, ini ada hidroksilnya, gugus hidroksilnya OH. Fluoroglucinol, salicylic acid tetap ada hidroksilnya, tetap ada cincinnya, gitu ya. Eugenol tetap ada satu cincinnya, ya. Meskipun cincinnya banyak, kalian bisa melihat, ya, selama dia tidak memiliki gugus N, berarti dia bukan alkaloid, berarti dia masuknya ke fenolik. Ini ya, ini kalian bisa lihat, ini, kemudian ada gugus O-nya, hidroksilnya, ini salicylic acid. Ya, ini yang panjang ini adalah lignin. Ya, ini lignin gitu ya. Ada OH, kemudian ada gugus fenoliknya. Ini banyak gugus fenolnya ya. Nah, ini fenol, ini fenol, ini fenol, ini fenol juga gitu ya. Ini adalah lignin. Lignin adalah bagian dari fenolik. Ya. Oke, nah. Itu ya. Oke. Sekarang saya balik lagi. Saya tanya, tadi kan saya kasih contoh senyawa palmitat. Ya. Oke, senyawa palmitat. Nah, senyawa palmitat ini berarti masuknya ke kelompok senyawa apa? Ada yang tahu nggak ini? Silakan. Setelah dari 3 tadi yang saya Sepertinya sampaikan, terpenoid. ya siapa tadi yang jawab? Agisna apa Ana? Siapa tadi? Oh, Agisna ya. Oke, termasuk ke terpenoid. Kenapa Agisna kok masuknya senyawa terpenoid? Karena ada struktur apanya? Sepertinya itu terlihat ada struktur isoprennya, Bu. Oke, jadi ada struktur isopren ya di sini ya. Nah, ini kan di sini sama di sini. Nah, ini berarti kita masuknya ke struktur kelompok senyawa terpenoid. Oke, betul. Karena apa? Dia tidak mungkin ke fenolik. Ya, kenapa tidak mungkin fenolik? Karena dia tidak memiliki cincin.
Ya kan, kalian bisa lihat tidak memiliki cincin di sini. Dan tidak ada gugus hidroksilnya, OH tidak ada. Dan dia tuh bukan termasuk alkaloid. Kenapa bukan termasuk alkaloid? Karena di sini ya tidak ada unsur N, nitrogennya itu tidak ada. Ya. Oke. Jadi seperti itu membedakan ya contoh nama-nama senyawa gitu ya. Nah, jadi kalau nanti misalkan kalian ditanya ya, mungkin yang penelitiannya menggunakan ekstraksi ataupun apa namanya kemotaksonomi ya, kemotaksonomi biasanya itu kan pasti menggunakan analisis GCMS. Nah, atau selalu ditanya sama penguji, loh, ekstrak yang kamu punya memiliki senyawa apa? Ya, kalau kalian hanya jawabnya misalkan alkaloid, ya iya alkaloidnya itu alkaloid nama senyawanya apa itu harus dicari tahu. Kalau belum ada di artikel, lebih baik kalian eh, menganalisis GCMS-nya. Sekarang analisis GCMS satu ekstrak mungkin sekitar 450.000 ya, itu 450.000. Nah, itu bisa kalau misalkan kelompok kan itu bisa misalkan penelitiannya. Oke, mungkin itu dulu tambahan sedikit dari saya. Saya kembalikan ke kelompok presenter. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke kelompok presenter ya. Baik, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan dari pemaparan materi tadi, bisa melakukan raise hand. Monggo, Denaya, dipersilakan. Bisa Denaya, terima kasih. Terima kasih, Denaya. Pokoknya pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Oke, Dava, silakan menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dawa Tata Pratama dengan 5 air 118. Pertanyaan saya, bagaimana perubahan dalam produksi metabolis sekunder dapat mempengaruhi adaptasi dan pelaksanaan hidup tumbuhan dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan? Apakah Baik, itu? terima kasih Dava atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu ya. Ada lagi buat teman-teman yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, kami izin menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama itu pertanyaan dari Denaya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Denaya tadi, apakah asam usnat yang ada dalam lumut kera ini efektif dibandingkan dengan bahan aktif lain? Sebenarnya itu bisa saja efektif, namun harus banyak pertimbangan gitu. Karena asam usnat sendiri itu masih belum terlalu banyak peneliti yang mau dijadikan bahan tetap kosmetik gitu untuk menggantikan bahan kosmetik yang dipakai pada umumnya. Jadi harus harus kandidat. Jadi masih kandidat yang
menjanjikan. Untuk apa? Nah, topical photoprotective agent. Jadi sebagai pengganti salah satu komponen atau ingredients di sunscreen. Ya, photoprotective agent itu. Nah, tetapi masih di sini masih promising kandidat. Jadi belum dilakukan eksplorasi besar-besaran tentang usnic acid atau penggunaan besar-besaran tentang usnic acid gitu ya, atau asam usnat ini. Dan sampai saat ini gitu ya, penelitiannya itu masih sebatas in vitro model. Jadi belum sampai ke uji klinis sampai ke manusia itu belum. Jadi masih ke in vitro model yang dimana penilaian safety assessment-nya itu pada human skin cell, keratinosit, melanosit, sama fibroblast. Untuk photostability sama photoprotective property gitu ya. Nah, jadi di sini salah satunya ya, kalau tadi yang disampaikan oleh presenter kan dia bisa menjadi antibiotik gitu kan ya, atau antimikroba pada suatu bahan skincare atau kosmetik gitu ya. Tapi yang saya temukan ini tahun 2021, jadi masih termasuk kategori baru ya, masih 3 tahun yang lalu. Ya, bahwasanya dia juga bisa sebagai agent fotoprotektif gitu ya, tetapi di sini masih sebagai kandidat, jadi belum digunakan ya. Karena mungkin biasanya kalau suatu senyawa yang diisolasi bukan dari tanaman itu biasanya lebih susah. Karena kan kalau misalkan dari fungi gitu ya, dari fungi itu kita harus memecahkan lignin. Dia kan pasti punya lignin. Dinding selnya itu tersusun atas lignin. Nah, itu susah untuk mengekstraksinya. Ya, sehingga biasanya ingredients dari suatu kosmetik atau skincare itu kebanyakan itu dari tanaman gitu ya. Jarang sekali yang dari itu. Mungkin kalau ada yang bukan dari tanaman, misalkan dari madu, misalkan dari honey, itu bisa. Ya, karena dia memang melimpah gitu ya, tentunya, dan tidak perlu diekstrak juga gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, saya kembalikan ke presenter ya. Baik, terima kasih kepada Bu Nadia. Dapat dipublikasikan di jurnal ya, di jurnalnya UNESA, Lentera Bio namanya. Nah, sebenarnya proyeknya itu hanya sampai di phytochemical profiling gitu ya. Ekstrak etanol dari tanaman daun kokoa atau daun kakao, daun coklat gitu ya. Tapi kemudian waktu itu salah satu anggota kelompoknya yaitu Mbak Vindias ini, karena ini adalah penelitiannya dia juga. Kebetulan penelitiannya dia adalah menggunakan ekstrak daun kakao yang digunakan sebagai biolarvasida. Ini saya sarankan untuk di GCMS kan. Ya. Saya sarankan GCMS gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah di GCMS diikutkan seminar nasional dan alhamdulillahnya lolos. Dan ini artikelnya untuk publikasi di sini tidak berbayar, jadi free. Jadi saya dan Vindi itu waktu itu menulis gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya nanti mini proyeknya itu bentuknya kayak gimana gitu ya. Mungkin kalian yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, mini proyek yang kalian lakukan itu sebenarnya cukup sampai di hasil tabel 1 saja. Jadi kalian phytochemical screening, yang kalian lakukan pertama adalah ekstraksi dari suatu bagian tanaman, itu daun, bunga, rimpang, buah gitu ya. Nah, yang kedua kalian melakukan screening fitokimia. Jadi waktu itu saya menyarankannya minimal 3. Ya, minimal 3 senyawa yang di screening. Jadi ada alkaloid, saponin, dan flavonoid ya. Nah, alkaloid sendiri sebenarnya tuh banyak sekali caranya ya, maksudnya cara tesnya gitu ya. Tes untuk mendeteksi adanya alkaloid itu ada banyak. Nah, kalian cuma pilih salah satu saja.
cara apa yang sekiranya bahan-bahannya itu tersedia di laboratorium kita ya. Nah, kebetulan ini kan hanya ekstrak kemudian ditambahkan HCl sama Aquades. Nah, terus kemudian terjadi perubahan warna gitu ya. Nah, plus itu menunjukkan dia alkaloid, kalau minus berarti dia tidak terdeteksi gitu kan. Saponin juga seperti itu. Saponin ini menggunakan air panas sama asam klorida, chloric acid 2N gitu ya. Kalau flavonoid dia menggunakan HDOSO4 aja gitu ya, kemudian terjadi perubahan warna. Sebenarnya saya waktu itu tidak membatasi harus saponin, flavonoid tidak. Saya membebaskan boleh menggunakan misalkan kalau terpenoid, kalian tahu mencari-cari tesnya itu bagaimana, kemudian bahannya apa saja gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi jenis phytochemical testnya ini tuh saya bebaskan kalian untuk memilih minimal itu 3 gitu ya. Apakah harus sampai ke GCMS? Tidak perlu sebenarnya. Kalau untuk di mini proyek ini tidak perlu, kecuali kalau memang kalian inisiatif sendiri karena berhubungan dengan penelitian skripsinya kalian gitu ya. Jadi itu. Nah, kenapa saya menyampaikan mini proyek itu sekarang? Karena saya mohon minggu depan itu ketua kelasnya siapa ya kemarin ya? Saya lupa. Hulut, Bu. Oh iya, Putri Hulut ya. Ya, Hulut. Panggilnya Hulut apa Putri? Sih, Hulut. Hulut, Bu. Culut, Bu, culut. Oke, Hulut nanti minggu depan tuh sebelum perkuliahan itu tolong saya diberi list kelompoknya